Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih. Ini Sinau Budaya yang ke-9 ya. Banyak sekali kemarin kita membahas tentang ragam macam kidung, dan salah satunya adalah kidung-kidung yang kita gunakan oleh tragedi Kanjuruhan kemarin, mulai dari Megatro dan lain sebagainya, terus kemudian kidung-kidung sesaji yang berkaitan tentang Kanjuruhan. Kita kali ini juga membahas tentang arti pentingnya sebuah tembang ya dalam ragam macam kegiatan seni budaya. Nah, kali ini ditemani oleh biasa Pak Suto ya. Pak Sutono ini salah satu penghitung jula-juli, dan kebetulan hari ini Pak Desur tidak hadir. Ya, tidak apa-apa. Ada juga ini Pak Supri ya, jadi narasumber kita malam hari ini menyangkut soal tema kita tentang soal tetembangan. Saudara sekalian yang berbahagia, bahwa kita tahu persis tembang mocopat ya. Tembang mocopat itu istilah tembang ya merupakan salah satu hasil karya budaya nenek moyang kita yang di masa lampau, yang sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa tembang mocopat itu Pak ya, ada diciptakan atau mungkin kita mulai mengenal sejak kalau di zamannya Sunan Kalijogo itu sudah digunakan tembang, menciptakan tembang mocopat dalam bentuk dendang gulo ya Pak ya, dendang gulo. Lantas ada pujangga besar namanya Ki Ronggowarsito ya di Surakarta begitu, yang kemudian menciptakan tembang mocopat itu, yang kemudian hasilnya dibagi menjadi 11 model tembang mocopat. Tapi ternyata tembang mocopat ini merupakan salah satu, kalau dalam istilah psikologi, merupakan salah satu cerita tentang proses kehidupan manusia. Karena mulai dari tembang mocopat itu mulai dari sebelum mijil itu Mas Kumambang ya, mulai dari Mas Kumambang, terus kemudian mijil itu kan, setelah mijil itu sinom ya, setelah sinom terus kemudian dandang gulo, asmorondono, terus kemudian durmo pangkur itu kan, durmo gambo, durmo pangkur, terus kemudian yang terakhir itu Megatro, dan ada Kinanti juga ya tadi ya, Pocong. Itu kan salah satu ragam tembang mocopat yang memang persis dengan proses kehidupan manusia. Gitu. Misalnya ketika Mas Kumambang di dalam kandungan, mijil itu ya lahir, terus kemudian atau Kinanti masa penantian, masa anak-anak adalah masa nom-nom ya sinom itu tadi kan, itu kan semuanya ada. Terus kemudian ada juga asmorondono itu yang sedang kasmaran, remaja-remaja berdua di depan saya itu itu sedang asmorondono. Kok ya kopelan rek malam hari ini kopelannya gitu. Maktum juga kopelan sama Pak Hari itu. Iya, gitu. Itu asmorondono itu ditembangkan. Terus kemudian ada tadi saya sampaikan lagi gandang gulo. Terus kemudian setelah gandang gulo itu gambuh Pak ya, gambuh. Terus kemudian durmo pangkur gitu kan. Terus nanti Megatro, baru kemudian bojong itu. Nah ternyata tembang-tembang itu, nah ini kebetulan ada narasumber kita ya Pak Supri ya. Nah
karena memang suasana Kanjuruhan sedemikian rupa terjadi, memang ternyata mocopat itu bisa digunakan dalam ragam macam kegiatan, gitu ya. Ditembangkan untuk di ragam macam kegiatan. Itu misalnya acara adat, upacara atau tradisi itu juga ada. Terus kemudian ya untuk hiburan juga bisa, gitu kan? Kan seperti itu juga bisa, ya. Apa kira? Gitu ya, gitu. Nah, ternyata kemudian tembang mocopat ini, gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk acara karawitan, wayang, ketoprak, itu kan, langen, tayub, jatilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan membahas tentang itu. Kira-kira membahas tentang ini Pak Supri ya, tentang apa namanya, kegunaan mocopat itu digunakan untuk apa saja itu kan. Kira-kira jaranan itu monggo mocopat enggak? Kok selama ini kita lihat jaranan kok lebih banyak nyanyi lagu-lagu populer itu kan. Ojo dibanding-banding ke masuk dalam jaranan. Padahal sebenarnya mestinya adalah di situ ada mocopatnya juga kan gitu tuh. Kayak gitu loh. Gitu. Nah, ketoprak itu kan. Nah, saiki lagunya juga populer gitu kan. Bahkan wayang kulit itu lebih banyak populer. Tapi ternyata juga tidak meninggalkan mocopatnya. Yang tahu ini Pak Supri, karena memang Pak Supri ini adalah dalang, dan kemudian yang akan mengupas ini semuanya adalah Pak Supri gitu ya. Monggo, ini dimulai dari Pak Supri dulu atau Pak Suto mau jula-juli dulu? Pak Suto jula-juli dulu. Oke, Nah, buka. Pak Suto jula-juli dulu sebelum kemudian Pak Supri menjelaskan tentang ini semuanya. Jangan lupa saudara, tetap ikuti Sinau Budaya di Kampung Budaya Polohujan rutin tiap Jumat malam, yang kebetulan hostnya saya sendiri Ki Demang, dan sering mendatangkan narasumber-narasumber dari yang lainnya. Ya. Pak Suto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kawula badhe kidungan jula-juli Jawa Timur. Saderenge kula nyuwun ngapunten ingkang agung, mbok bilih anggen kula kidungan mangke wonten keklentuanipun semanten badhe kawula wiwiti. Tepa mlaku sore-sore ana wong wedok lemu abang klambine. Diuber-uber wong jarene nyolong tempe, bareng tak cekel tibake kancaku dhewe. Aduh aku cek isine. Kecemplung kali ayo uri-uri budaya Jawi. Kula aturi pinarak dulur ingkang sekeca monggo midhangetaken kidungan kidungan kula dulur Jawa Timur asli Kodiamalang Jawa Timur kang kita anggani.
presidene Insinyur Bapak Soekarno. Rakyate tentrem kabeh padha mulya sebab presidene ari bijak sono. Indonesia merdeka gak sangka hadiah tapi direwangi pertumpah darah. Rakyat gede cilik padha angkat senjata perlu ngusir kaum penjajah. Mula aja gelem pena dipecah belah, mula sing untung gede kaum penjajah. Kula niki selain seniman buka warung no pinggire dalan, wong larise gak karu-karuan, saben dina dandangan rong kintal. Aku dodol ora pati angko, tak rewangi lak guyang-guyu kanggo narik wong tuku rempeyek gedhek rawon paku apa maneh sing jenenge jajan. Wong gedhe ning liwati ukuran, onde-onde sandase kucing isine lak yo plembungan. Cekap semanten piatur kula menawi lepat nuwun sepura. Pak Suto, saya mau tanya nih. Mic-nya Pak Suto. Nah, beri gue. Tuh, mati. Halo, Halo, halo. halo, cek mati, jadi bagi mati mas. Jadi kadang salah anu. Perkorone sing nyetok. Ya mati beneran. Halo. Halo, halo, halo. Ya mati. Cek, cek. Nah, cek, cek. Cek, cek, cek. Oh, iso. Cek, cek. Cek, 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 cek. Ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Suto. Jadi ini kidungan-kidungan. Pak Suto kira-kira bisa nggak kapan-kapan menciptakan kidungan kaitannya dengan suasana KBB? Misalnya, yo ono sinau pedalangan, ono sinau mocopatan, yo ono latihan nari dan lain sebagainya. Nah, proses menciptakan ini gimana Pak? Ini kan juga kaitannya tentang tembang, tapi yang sudah dijula-julikan, betul gitu Pak Supri ya? Beda ya? Beda ya? Apa namanya Pak Suto? Tapi namanya apa? Parian. Oh. Ya kidungan tapi dalam bentuk parian. Kira-kira parian ini iso nggak diciptakan dalam bentuk seperti suasana KBB begitu? Caranya gimana? Ya melihat dulu acara misalnya ada anak tari ya, anak tari itu nanti kan bisa dihitungkan sesuai dengan apa yang prosedur di sini ya. Misalnya ada topeng itu juga dihitungkan, bisa ada topeng, kemudian ada batik dan lain sebagainya kan bisa dihitungkan itu.
sesuai isi daripada kebudayaan di sini gitu. Jadi kira-kira besok bisa Pak ya? Bisa kapan-kapan bisa dikreasikan begitu ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah koyo abot ngene rek. Kayak harus ngerekam semuanya ya. Iya, memang harus mengisi otaknya. Mengisi otaknya. Jadi ini proses kreatif yang sebenarnya tidak mudah dan memang butuh apa ya? Butuh kreativitas karena ini soal parian. Parian itu kan nyangkut soal ini kan sastra apa itu? Maksudnya sastra Jawa ya. Sastra Jawa yang dan sastra dalam bentuk bahasa Jawa yang di situ itu sedang apa ya? Menceritakan tentang sesuatu, tetapi sesuatu itu bisa bisa diplesetkan gitu kan, atau bisa menjadi gurauan atau candaan kan begitu kan, tarian kan begitu Pak ya. Nah, itu begitu. Nah itu khasnya Jawa Timuran. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Suko kira-kira begitu. Baik, kira-kira begitu. Sekarang saya ganti Pak Supri, saya mau minta apa namanya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tembang-tembang copat itu tadi bisa kita gunakan dalam ragam macam kegiatan kan. Tadi ada kira-kira apa saja. Tadi kan saya bertanya kalau di wayang bagaimana, di jaranan juga bagaimana gitu kan. Terus kemudian di acara-acara tertentu juga bagaimana. Monggo. Nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga teng mriki kula badhe nyaosi pirsa untuk perkembangan tembang itu memang digunakan dalam berbagai macam kegunaan dan untuk suasana tertentu. Suatu misal kalau untuk kerawitan, fungsi tembangnya itu sebagai bawa, kemudian juga sebagai gerongan, berfungsi di gerongan gending, dan digunakan untuk cakepan sindenan. Dari semua bentuk dan semua nama-nama tembang, dari mulai tembang Asmarandono sampai Bojong, itu bisa digunakan untuk syair dan sebagai bowo atau pembuka gending. Tapi kebanyakan untuk di dalam kerawitan itu mesti menyajikan tembang yang lebih dari sekar mocopat ya, sekarageng biasanya, sekarageng untuk bowo. Sen yang kabel ada. Iya lelera. Lalu kalau untuk di wayang kulit itu banyak sekali, bisa untuk sebagai awal adegan prolog, atau ketika si dalang mau menggelar flashback kisah sebelum lakon atau sebelum kisah inti, itu biasanya ada flashback di Garapa Keliran, itu menggunakan tembang mocopat juga. Kemudian ketika adegan limbuan itu juga menggunakan mocopat sebagai bowo untuk meminta langgam atau lagu-lagu dolanan. Terlebih lagi ketika di dunia di dalam wayang itu gini ya Ki, di dunia wayang fungsi mocopat itu sangat banyak sekali, terutama untuk mendukung garap adegan. Ya, seandainya di adegan awal itu ada adegan kasmaran, kasmaran, ada adegan percintaan dua tokoh. Guyu sing lagi kasmaran. Itu bisa memakai tembang mocopat sebagai ungkapan atau menceritakan isi hati dari kedua tokoh tadi, seperti Surtikanti Suryatmojo, kemudian Norosumo Pujawati, atau ya sejenisnya lah, tokoh yang lain. Tapi tak kalah pentingnya lagi, tembang mocopat itu juga digunakan untuk acara-acara
ritual, terutama kebanyakan itu dalam upacara keagamaan, di upacara tertentu Ki. Ya, siap. Ya, upacara tertentu nggih, Pak. Nggih. Seperti ketika bayi lahir itu diadakan lelean jagong bayi, itu biasanya mengadakan pagelaran mojopat. Ngaten lajeng untuk ritual persembahan ketika menanam padi atau setelah memanen padi itu juga bisa menggunakan tembang mojopat sebagai salah satu doa syukur, ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa juga untuk penolak bala atau penolak hama, dan juga semacam doa-doa tertentu untuk mengucapkan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan yang telah diberikan kepada manusia. Saya kira gitu Ki. Kemudian kalau untuk kidungan, parian itu memang selain isinya tentang humor, candaan, tapi untuk kidungan itu lebih banyak menjelaskan atau menceritakan tentang sesuatu perjalanan, seperti suatu kisah tragedi Kanjuruhan itu juga bisa dibuat kidungan. Tapi ya seperti contoh kisah perjuangan proklamasi juga itu tahun 45 itu juga bisa dipakai untuk kidungan. Tapi yang kidungan inti, bukan yang kidungan humor atau candanya menggunakan parian. Ya. Kemudian untuk doa itu lebih banyak lagi untuk doa yang menggunakan tembang-tembang mojopat itu kebanyakan di situ. Kalau di karawitan atau untuk bowo langgam biasanya menggunakan tembang-tembang mojopat semacam kayak Asmorondono, kemudian Kinanti atau Mijil atau Sinom yang kemudian dilanjutkan ke langgam. Ini satu contoh ada bowo dandang gula itu dandang gula Luk Suling itu nanti jatuhnya ke langgam Merahino. Kemudian langgam Asmorondono itu bisa masuk ke langgam Setyo Tuhu atau Dadi Hati, itu juga bisa. Kemudian tembang-tembang dandang gula itu juga bisa untuk bowo menuju ke lagu atau ke langgam atau gending-gending yang disajikan. Kalau di dalam wayang, selain untuk mengungkapkan adegan di pageliran, itu juga bisa digunakan untuk suluane dalang. Seperti tembang Durmo itu juga bisa dipakai menjadi suluan dalang. Tembang Durmo Ridu mawur itu sebagai suluan juga. Mangawur-awur-urahan tengarane ngajure. Kemudian juga digunakan untuk palaran ketika adegan wayang perang sore, perang gagal. Itu digunakan sebagai palaran. Digunakan untuk palaran itu dengan isi menceritakan keadaan perang, kemudian tantang menantang. Bisa digunakan dari sore, waktu sore hari, kemudian tengah malam, kecuali yang pagi hari. Kalau pagi hari biasanya langsung tanpa menggunakan palaran. Kurang lebihnya demikian. Baik, jadi ternyata soal mocopat dan tembang mocopatnya gitu kan, tadi banyak ragam yang bisa digunakan.
Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa itu ada yang untuk kepentingan hiburan, ada juga untuk kepentingan ritual, gitu. Ada juga untuk kepentingan tradisi. Nah, tradisi itu salah satunya adalah ternyata misalnya tradisinya orang Jawa pada dalam tradisi dalam mata pencarian. Tradisi dalam mata pencarian salah satunya adalah bercocok tanam. Pada saat panen tadi, jangankan panen, tanam ya. Tanam itu menggunakan macopat juga. Iya, Ada. bisa ada. Nah, kalau boleh tahu biasanya macopat apa namanya? Macam-macam. Dan kan biasanya juga di dalam pembacaan itu kan melantunkan doa yang intinya memohon tanamannya dijauhkan dari hama. Oke. Itu dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu menggunakan tembang Dandang Gulo yang ciptaan Jeng Sunan Kali itu yang Montrowedo. Kayak apa Pak? Mungkin Yang contohnya. ono kidung Oh, itu dibaca 11 kali dan waktunya jam 12 malam. Kalau orang dulu yang tua-tua ceritanya, orang-orang tua dulu jam 12 malam menghitung sambil mengitari pematang sawah. oh. Itu 11 kali. Luar biasa. Ya. Ternyata tembang mocopat digunakan untuk berdoa sambil kemudian mengitari sawah, memohon agar nanti nanti tanamannya Dijauhkan dari penyakit. dijauhkan dari hama dan mendapatkan hasil yang berlimpah, kan gitu loh. Ya, Ternyata ada tembangnya ya. juga. Nah, inilah yang kadang kita tidak ketahui itu kan, yang kita ketahui adalah orang zaman sekarang itu kan asal tanam saja Pak, nggak golek Begitu ya? dino. Iya kan sekarang kan begitu, gak golek dino nih asal penting Sekarang sulit ya. minggu misalnya kan gitu kan. Dinane kabeh api. Nah, kan kabeh dino apik lek ngarani ngono akhirnya kan gitu. Padahal ono perhitungannya, ada juga doanya. Itu yang Ya. kita tidak ketahui. Dan ternyata orang-orang kuno, orang-orang lama kita sebenarnya sudah mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari upaya kan begitu toh. Seperti itu. Wah, ini luar biasa. Itu baru yang namanya tanam ya. Nah, terus kemudian ada lagi nggak yang karena katakanlah tradisi-tradisi lain yang kidung atau tembang yang digunakan itu? Ada juga Ini selamat datang Mas Bagas. Waduh tinggu Oh, Mas, iya. tak kira sopo iku Cah Bagas. niku Bagas Dewi. dalam nom wetanan nggih Yo, kula dalam niku. nong wetanan iki. Itu penerus Pak Pri jane lho Ya. kadang-kadang dadi Oke, penerus Pak Pri. berarti minggu depan ya. Mas Bagas yang jadi narasumber di sini untuk membahas tentang masalah-masalah seni pedalangan dan lain sebagainya, atau bukan seni pedalangan ya, pokoknya sinau budaya. Ya. Konteksnya adalah bagaimana anak muda melestarikan tentang budaya Malang, kan begitu ya. Siapa yang Mas Bagas? Oke, ini Dia luar juga biasa. menari juga ya. ternyata Jadi juga ini bisa Mas Bagas menari, ini ada Pak. di sini. Luar biasa. Mas Bagas ini pernah menjadi ketua Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Dulu pada saat menjadi duta, belajarnya juga di Kampung Budaya Polowijen ini, belajar tentang ragam belajar soal materi tentang ragam macam tentang seni budaya di Polowijen ini. Juga pernah kita minta untuk ngisi acara mendongeng gitu kan, bawa wayang dan lain sebagainya. Mas Bagas juga sering ngisi MC ya, jadi MC di Kampung Budaya Polowijen ini loh. Gak ngerti, lali gimana ngomong gara-gara gue masker iki ya. Terus kemarin ngono Mas Bagas juga sering menari di Kampung Budaya Polowijen ini. Jadi Kampung Budaya Polowijen ini sebenarnya adalah kampungnya Mas Bagas juga. Kapan-kapan gendani Pak Demang di sini untuk jadi host juga lah. Wis capek saya ini, sudah 18 kali putaran ini loh, mosok aku terus gitu ya. Ini informasi Pak Yudit mendadak tidak bisa datang. Sajane membahas tentang wayang jedong, tapi karena mendadak karena ada rapat. Katanya Pak Yudit masalahnya ketua RT, jadi akhirnya izin. Wah ya wis, seanane Pak Supri ini jadi narasumbernya. Oh ya, bisa menambahkan, saya tambahkan lagi. Siap-siap ayo. Untuk tembang mocopatnya itu juga bisa digunakan untuk upacara adat, ngunduh kembar mayang, Apa itu? acara kemanten, Acara kemanten. sebelum pernikahan resepsi. Mm-mm. Itu malam harinya atau midodareni. Oh midodareni. Ya, tebusan Oke. kembar mayang itu sepanjang sepengetahuan saya juga melean menggunakan tembang mocopat yang intinya semua itu meminta keselamatan, dan doa keselamatan itu ada di
tembang Dandang Gula 5 Oke. yang berjumlah 5 Siap. itu. Jadi nanti kalau ada pengantin baru, bukan pengantin, malamnya mau jadi pengantin itu Malam nanti Midodareni. siap-siap ya Mbak Sandra ya. Nanti saya yang mau cepatkan Wis. Yang tebusan kembar mayang Ah, itu. tebusan kembar mayang, oke? Ya. Wis, ndang boleh calon kene tak mau cepat. Kan luar biasa. Karena nanti setelah mau copat ada dialog Kiai Nah. Saroyo Jati dan Kiai Jati Saroyo, ternyata antara begitu ya. pencari kembar mayang sama yang memberikan kembar mayang, yang dipercaya untuk memberikan kembar mayang. Itu Pak Hari kan anaknya masih satu yang belum nikah. Nanti kan bisa pas Midodareni sedih mau cepat kan gitu. Bengi-bengi wong itu juga bagian dari doa kok. Kok kamu kalau mau nikah mau cepat juga nggak? Coba juga. Terus jam 12 Gak malam apa-apa, mau dimandiin. cepat neng kelenteng nggak masalah. Tak mau cepat neng kelenteng. Kemudian jam 12 malam tepat dimandiin. Aduh, ya, Ya, ya. dimandikan air kembang itu, air kembang Midodareni. semangatnya Midodareni. Mbak Siti ngono nak Midodareni ora apa-apa. Maktum, Midodareni mana? Lu siapa ngerti gitu kan? Enggak gitu kan. Banyak sekali. Kanggo putune ya. Jadi berarti sesuk nak putune mau nikah ono Midodareni, bengi-bengi dimocopake karo kembar mayang gitu kan. Ya kan ngono. Ternyata fungsinya begitu ya, mocopat itu. Terus lah mulane Tasih wonten Mak, tasih wonten nggih. Mboten ketang namung mboten ketang namung 1-2 tempat niku masih ada. Tasih wonten. iya, luar biasa. Dan untuk acara resepsi juga itu bisa digunakan untuk bawa ketika MC-nya mau minta langgam, atau penonton atau tamu itu ada yang request langgam-langgam itu MC Jawanya Pranoto Coronya itu langsung membuka dengan bawa mocopat, tapi yang udah dicengkok, yang maksudnya udah dikembangkan menjadi bawa, kemudian dilanjutkan ke langgam. Lah itu belakangnya Pak Hari itu MC itu. Iya, MC itu Jawa juga Kondang bisa itu. Iya, Hah? itu juga bisa itu. Bawa barang ya, kayaknya. bawa sinom itu kemudian dilanjutkan ke langgam Setyo Tuhu atau Dandang Gula itu, kemudian ke langgam Sarung Jagung bisa, ke langgam Perinci Ucul itu juga bisa. Oke. Iya, kayak sejenis langgam. Kemudian kalau untuk di jaranan Di itu jaranan? bisa juga Oke. sebenarnya, tapi sebagai pembuka, Oh, jadi mau copat Ya. di jaranan bukan. sebagai pembukaan sebelum gending pembukaan itu bisa. Setahu saya kok langsung moro-moro nembang nembang yang kekinian itu Pak. Campur sari yang kekinian. Itu isen-isen. Isen-isen ya. Isen-isen ketika jarane istirahat atau pas waktu istirahatnya apa jarane enggak sholat baku, maksudnya bukan sholat kembangan. Oke. Jadi sholat isen-isen itu diseri dengan lagu-lagu. Baik. Ya. Jadi gitu Mbak Sandra, nanti kalau mau menjadi sindennya jaranan, jadi harus tahu mau copat dulu, baru kemudian isen-isenannya baru lagu-lagu Jawa begitu. Penutupnya juga Ya mungkin tambahan mau lagi, copat, ya? ya bisa, Oke. bisa juga. Dan kebanyakan ide untuk inspirasi, sebagai salah satu inspirasi untuk membuat syair, entah itu pembukaan atau penutup. Tapi dengan menggunakan patokan tembang-tembang yang dipilih, Asmorondono, apa tembang sinom atau apa, itu juga bisa. Oh begitu. Kemudian sepanjang sepengetahuan saya juga bahkan tembang mocopat itu lagunya bahkan menjadi salah satu inspirasi iringan kerawitan Jawa Timuran, terutama yang di Malang itu. Oh. Jadi gitu ya? cengkali gending, awalnya gending itu juga menurut yang beberapa sesepuh itu menurut almarhum juga, almarhum Dalang Mojo itu berawal dari tembang mocopat. Oh gitu. Dari perkembangan nadanya itu diambil, kemudian dicari di gamelan, dibikin syairan
gending yang kemudian berfungsi sebagai iringan wayang topeng, iringan wayang kulit Sen, gitu. buka absen, Sen. Jadi banyak Buka absen. sekali. Oke. Jadi banyak ya. Banyak, Ternyata iya. apa ya, pemanfaatan. Jadi pemanfaatan. Nanti maksud maktum nanti absen kok dadak lunga. Yo, lek percil yo. Wong percaya niku nggih damel tembang macapat lho, Mas. Bodoh di kene ya. Sami. Oh ya. Ya, penting brene dilarisi kopine mari ngono. Anu. Baik. Jadi gitu ya, ragam macam tentang pemanfaatan tembang. Mau cepat. Mungkin audien ada yang mau tanya, monggo silakan. Nah, Mas Bagas mungkin perlu diskusi, menyampaikan sesuatu, monggo. Nggak apa-apa, diskusi saja gitu loh. Pengalaman-pengalaman, nah, ini ya, mumpung ada Pak Supri juga gitu kan. Gitu. Ya, monggo ini Mas Riko. Itu settingan nih. Nggih, matur nuwun. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Kula sakjane badhe ngangsu kaweruh niki. Kok malah ditodong niki. Kayak baru. Derek sinau Pak Supri. Nggih, sareng-sareng Mas. Mungkin di sini saya mau tanya saja nggih, karena memang niatnya ngangsu kawruh. Sependek pengetahuan saya itu mocopat Malangan. Ya, nek sing kene sepanjang kono sepanjang. Iya. Lah ya wis. Lanjut. Pengetahuannya pendek. nggih. Iya, lanjut. Bukan mocopat Malangan mawon nggih, menilik dari topeng Malangan, kemudian wayang kulit gagrak Malangan. Itu setiap daerah di wilayah Malang, saya tidak menyebutkan Malang sebagai administratif, Malang Raya ngoten mawon, itu memiliki corak ragam masing-masing. Misalkan kalau saya boleh sebut merek, podo-podo Malangane Mbah Wito sama Mbah Soleh sudah Iya, tidak sama. beda. Nggih, jelas. Kemudian Mbah Soleh, Mbah Wito dengan Mbah Matadi juga beda. Ya. Mbah Matadi dengan Mbah Raspan beda dan lain sebagainya. Sampai Mbah Sastro Amijoyo dan lain sebagainya, sesepuh-sesepuh dalang dulu. Sampai Mbah Umbar Gunawardoyo. Mbah Umbar Nggih. dan kawan-kawan. Nggih. Kemudian topeng juga seperti itu, Iya. dari Polowijen, kemudian sampai di Tumpang, sampai di Glagadowo, sampai di Pakesaji, Jambuwer dan lain sebagainya, itu juga berbeda. Nah dari situ saya sependek pengetahuan saya lagi, saya berkesimpulan bahwa wong Malang itu saking kreatifnya sampai bisa mengkreasikan satu item kesenian menjadi berbagai Betul. macam sajian dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, begitu juga pulakah dengan mocopat ini? Nah, itu pertanyaan saya. Apakah mocopat ini ada ragam versi ragam? Nah, itu Pak Supri mungkin bisa dijelaskan. Kemudian mungkin bisa dicontohkan salah satu versi mana dengan versi mana gitu supaya timbul perbedaannya itu. Bukan kita bukan kita membeda-bedakan, cuman ini adalah satu kekayaannya Malang gitu yang harus dibanggakan. Maksudnya nun sewu Mas Bagas, perbedaan versi yang mana? Lelanggih itu Tembangnya ada. maksudnya tembang Oh, nopo ngoten nggih. lho. Maksudnya tembang sing Malangan padha-padha Malangan beda cengkok iki karo cengkok iki nopo? Nggih. Sing Malangan iki karo cengkok daerah liya. Mboten, sing Apa satu itu? Malang saja kan. Oh, yang satu Malang. Nggih. Satu Malang aja berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Ada berapa versi di Malang, kemudian bentene nopo ngoten. Kalau menurut saya sih ya perbedaannya tidak banyak, tapi itu mungkin tergantung dari gaya si penyajinya atau si tukang mocone. Juga tergantung dari pernapasan landung pendeke si pemoco, tukang moco, nggih. Seperti almarhum
guru saya Ki Supatman itu dalam moco dari Karanganyar Gadungan, beliau nafasnya landung, dan dari mbah-mbahnya dulu, bapak-bapaknya juga begitu cengkoke. Jadi cenderung panjang. Itu menandakan bahwa memang posisi beliau ada di daerah pegunungan dataran yang agak tinggi, bukan di pegunungan yang agak ngare. Oke. Satu misal untuk Asmoro Dononya ya. Ingsun miwiti amuji. Itu yang cengkoknya Ki Supatman. Kalau cengkoknya maaf Pak Mantri atau yang umum di Malang ya, yang agak pendek namanya. Ingsun miwiti muji. Kan hanya itu bedanya. Hanya permainan pernapasan, juga kekayaan tentang vokabuler cengkok. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan merupakan meneruskan cengkok-cengkok dari pendahulunya yang dulu. Karena ketika Pak Supri bertanya, itu jawaban dari beliau itu, wah mbah-mbah biyen wis ngono iki. Nah, terus piye? Ayo, terus kita mau gimana lagi? Cengkoke kok ngoten banget lho. Ketoko bapak wis ngono, cengkoke ngono ya ora ngerti biyene piye itu. Ngaten nggih Mas Bagas. Nggih, Nuwun terima kasih. nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Terus kalau Kenapa perbedaan nih? daerah yang lain gimana? Malang itu punya kemiripan dengan daerah yang lain enggak Pak Supri? Atau kan memang benar-benar beda? Atau Benar-benar beda Ki, benar-benar beda. Gini seperti yang kemarin minggu malam yang kemarin waktu kita sinau moco pat tembang moco pat itu Ki ya, STMJ. Materinya Asmoro Dono gaya Surakarta tapi umum digunakan. Itu yang Asmoro Dono barang miring, silindro miring. Mas Bagas mestine wis pirsa. Yang Anjasmoro Arimami. Morari mami. Ya. Mas Mirakula warta dasemutan wurung layon aneng kutha Prabalingga tanding lan wuru Bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra. Itu mocopat yang tasih ngugemi mocone papat-papat, pedotane papat-papat. Iku nggih Mas Bagas, kembang cilik. Nggih. Tapi kalau ketika cakepan Anjasmoro itu kita transfer, kita menggunakan cengkok Malangan yang versinya Pak Supat ya, atau yang umumnya wis podo Malange me podo, cuman hanya napas landung karo dawa karo ndeke cengkok itu ae ya. Anjasmoro Arimami Mas Mirakula warta dasemutan urung layon aneng kutha Prabalingga tanding lan wuru Bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra. Yang membedakan ketika pengulangan atau bajang kumingnya itu Mas Bagas nggih, pengulangan atau pemantapan huruf vokal terakhir, gotro terakhir bajang kuming. Bajang kuming itu pengulangan syair ya, yang diulang 2 kali ketika menjelang gong utawa serenada. Itu tadi yang Asmoro Dono perbedaan ya
Asmorondolo umum Coro Solo dengan Coro Malang sini. Kemudian Semarang juga beda lagi. Mirip Malang ya. Anjas moro hari mami itu Lebih tinggi ya dia. lebih tinggi ya. Itu yang Mirip Semarang. Malang. Meh koyo Malang kan pesisir. Mas miraku la owarto itu ya dasemutan burung layon on aneng kutha Probolinggo Iki kok kotane kok Probolinggo tok ya, Pak? Bandung. Liyane ta? Nah, cakapannya gitu. Nah, cakapannya gitu ya. Oke. Padahal Semarang gak ya Semarangan ya? Kak ngomong nih, aneh kutha Ponorogo. Apa simpang 5 gitu. Simpang 5. Ya, oke, terus lanjut. Nah, tak ganti mau. Aneh kutha Probolinggo. Paling 1000 nih. Lan iku. Aneh kutha Probolinggo. Lah wis. Hilang lah. Si. Ayo tiring di mana ya lali. Bukan cengkoknya ki yang anu. Lagi ya. Anyas moro ari mami Mas miraku la owarto dasemutan burung layon aneng kutha Probolinggo tanding lan wuru bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra sepanjang dan sependek pengetahuan saya Mas Bagas, bedane Asmorondolo yang punya perbedaan hanya Coro Solo, Semarang yang menonjol ya, Semarang, Malang. Oh. Itu yang menonjol ya. Yang untuk Asmorondolo. Asmorondolo. Nah. Tidak hanya Asmorondolo saja Oh, Ki. yang lainnya ada juga. Ada Pangkur, Bangkur. ada Dandang Gulo. Jadi kalau Malang juga punya Pangkur, kemudian yang Dandang Gulo juga ada, yang Semarangan itu juga ada Pangkur Semarangan, ada Dandang Gulo Semarangan. Itu Asmorondolo Semarangan. Kalau Pangkur Banyumasan itu juga ada. Yang sering dipakai, yang sering digunakan Ada Banyumasan juga. ada. Itu yang sering digunakan dalam setiap pertunjukan. Entah itu pertunjukan karawitan atau pertunjukan wayang kulit atau juga untuk bawa-bawa lagu-lagu langgam Baik. yang sekarang berkembang itu. Baik. Jadi saudara, tadi semuanya tadi sudah mendengarkan ragam macam perbedaan dan kegunaan atau fungsi dari tembang mocopat yang saya kira kita semuanya akhirnya menjadi tahu gitu ya, betapa khasanah mocopat itu sangat
beragam dan sangat luas. Jadi belum pada sampai pemberian pemanaan ya, pemanaan memberikan makna terhadap per masing-masing mocopat, karena pasti setiap tembang yang diserat, tembang yang dituliskan itu pasti mengandung makna-makna tertentu gitu kan, membawa pesan-pesan tertentu. Yang itu ya kadang kalau kita kupas hanya untuk satu tembang saja itu bisa sampai panjang ya, dan bisa menimbulkan perdebatan. Karena tembang itu ternyata adalah ibaratnya ya salah satunya doa. Salah satunya adalah doa yang kemudian di situ ada pengharapan. Tentu juga di situ ada Cinondro ya, artinya memberikan perkiraan. Maksudnya perkiraan ke depan itu yang akan terjadi itu kayak apa. Nah itu kalau kemudian kita bedah itu ya kadang kalau kita kontekstualisasikan, wah ini bahasa apa nih kontekstualisasikan? Kira-kira ngerti gak ini ngomongin kontekstualisasikan? Nah ya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi sekarang itu pasti akan ketemu lah. Ini moro-moro ketemu nih. Ini kan mahasiswa semuanya ini, gitu kan? Mestinya lebih paham. Nah, ya mestinya lu paham lah. Jadi kan gitu. Jadi kalau kita kontekstualisasikan dalam fenomena atau kejadian-kejadian itu sebenarnya ada. Sekarang negara kita adalah negara yang demokrasi. Tentu ketika terjadi sebuah pewacanaan, wah ini bahasanya sudah agak meninggi sendiri malam-malam ini ya. Itu kadang ya pewacanaan itu, tapi nampaknya akhirnya juga sering ada mencocokkan tembang mocopat ini ke dalam kondisi atau realitas saat ini. Sekarang masanya sedang apa kan itu kan? Masanya sedang pencarian bakal calon misalnya begitu, bakal calon untuk yang mau nyalon di caleg misalnya begitu. Ini Mbak Siti mau nyalon misalnya begitu. Nah itu tentu akan dikontekstualisasikan dalam keadaan-keadaan. Dan tembang mocopat ini selalu ada. Nah dari tembang mocopat juga kemudian ada juga gubahan-gubahan baru itu atau ciptaan-ciptaan baru yang memang jadi pakemnya tentu ada, itu sebagai sebuah patokan kayak Anjas Mora Arimami itu kan patokannya. Tapi berikutnya kan kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, yang kemudian disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Ini apalagi ini Asmorondono, jadi suasana yang kemudian dibangun dalam konteks kasmaran kan begitu toh. Jadi ini kan tadi begitu. Jadi penciptaan-penciptaan yang berkaitan tentang, nah itu mungkin bisa bisa diciptakan. Makanya tadi kan PR buat Pak Suto, kira-kira varian ya yang dijula-julikan tadi, yang dikidungkan dan dijula-julikan itu kira-kira iso enggak membuat kontekstualisasi, jadi penyesuaian ya, disesuaikan dengan sekarang misalnya begitu. Ternyata bisa seperti itu. Kira-kira begitu. Ini Pak Suto mau nembang, yang mana Pak Suto? Ya monggo. Oke, boleh silakan. Nah, ini versinya Pak Suto ya, monggo silakan. Tes. Nah ini sudah. Ini mic-nya sudah 3 orang lumayan. Yogyaniro Kang Poro prajurit sing ngono kuwi ya. Terus aku ya jelasin. Oke. Apal wis ya wis. Ini Pak Suto tentang Yogyaniro. Asmorondono atau apa? Dandang gula. Tentang gula. Ing iki kula badhe nembangaken mocopat Dandang Gula Yogyaniro. Yogyaniro Kang para prajurit lamun bisa
samya anuladha do inguni caritane andeli sang Prabu sastra kau ing Mahepati aran Pati Swanda lelabuhan guna kaya burung kantenan tepi nuhoni trao tama ngapunten niku wau pancene rada gak penak suarane. Asu kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika dandang kula Yogi Anira. Ya ono meneh. Sampun ya. Sampun. Nggih. Saya kira itu ya saudara, apa namanya, Sinau Budaya pada malam hari ini tadi sudah banyak contoh-contoh soal tembang dan kegunaan ya, termasuk tragedi Kanjuruhan itu juga banyak tembang-tembang yang kemudian diluncurkan dalam rangka apa ya, ikut merasakan keprihatinan, jadi ya berduka cita dan lain sebagainya. Itu kan kemarin juga sudah kita bahas mengenai masalah apa namanya, tragedi-tragedi Kanjuruhan itu ya. Dan ada banyak tembang-tembang yang sudah dicontohkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Besok kita ketemu lagi di Sinau Budaya minggu depan ya. Dan silakan datang ke Kampung Budaya Polowijen di acara Sinau Budaya gratis, hadir di sini. Banyak teman-teman yang coba ngangsu kawero di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin minggu depan Mas Bagas ya jadi narasumber ya. Kudu siap. Ya, kudu siap. Kudu siap kok. Konteksnya adalah mencari pengalaman lah, apa berbagi pengalaman. Kira-kira begitu. Ya, untuk sharing gitu ya. Sharing ya. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.